Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dara Syafira Milenia, perwakilan dari kelompok 2 akan membahas tentang lingkungan hidup. Ini adalah tugas dari keperawatan komunitas. Saya dari kelompok 2 kelas 3A. Ini adalah nama-nama kelompok saya. Di sini ruang lingkup lingkungan hidup dibagi menjadi 4, yaitu batasan, macam, pengelolaan, dan perlindungan lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup itu sendiri yaitu menurut UU nomor 23 tahun 1997 didefinisikan sebagai kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Pada dasarnya, lingkungan hidup dikenal sebagai tempat di mana semua makhluk hidup tinggal dan melakukan kehidupannya sehari-hari. Yang pertama yaitu batasan lingkungan hidup. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi, dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kita harus mempertimbangkan sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Jika suatu usaha atau kegiatan yang akan menghasilkan limbah terlebih dahulu dilakukan pengelolaan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup, setiap rencana usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau yang disebut AMDAL. 2. Macam lingkungan hidup. 1. Lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri dari unsur antibiotik, unsur biotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis tanpa ada bercampur tangan manusia. Jadi alami dari alam tersebut. Lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia dengan menggunakan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, lingkungan hidup buatan ini diciptakan oleh manusia itu sendiri dan akan digunakan oleh manusia sendiri untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya yaitu upaya pengelolaan hidup lingkungan hidup. Jadi pengelolaan itu kita memerlukan upaya yaitu pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan. Itu adalah segenap upaya dari pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup yaitu 1. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. 2. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Ini adalah perencanaannya, mulai dari yang dasar. Ini adalah pemanfaatan PPLH. Sesuatu yang akan dilakukan pasti akan memperhatikan sesuatu unsur-unsurnya. Ini adalah pengendalian, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pencegahan adalah KLSH, tata ruang, BML, AMDAL, perizinan, dan lain sebagainya. Penanggulangan, pemberian informasi, penyelesaian pencernaan dan kerusakan. Pemulihan adalah tindakan yang dilakukan untuk memulihkan lingkungan hidup.
Pemeliharaan, selanjutnya pemeliharaan ada konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, pelestarian fungsi atmosfer. Konservasi sumber daya alam, ada pelindungan SDA, pengawetan SDA, dan pemanfaatan secara lestari SDA. Sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu dapat pencadangan, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan alam, upaya pelindungan lapisan ozon, upaya perlindungan terhadap hujan asam. Itu adalah pelestarian fungsi atmosfer. Yang keempat adalah perlindungan lingkungan hidup. Dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, bahwa dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Hal ini karena selama ini lingkungan tidak diberi nilai atau harga, maka dalam perkembangan manusia atau badan hukum, terutama yang berorientasi profit, banyak menggunakan SDA secara berlebihan atau overuse. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baru saja disahkan. Banyak hal yang diatur dalam undang-undang yang baru ini. Salah satu diantaranya adalah tentang instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu tadi ada yang satu, yang kedua adalah neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyusunan produk domestik, mekanisme kompensasi atau imbal jasa lingkungan hidup antar daerah, dan internalisasi biaya lingkungan hidup. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi tentang lingkungan hidup. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.